Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengukuran gejala pusat mengenai mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mean, median, dan modus. Baik, yang pertama ada pengertian dari mean adalah nilai rata-rata suatu kelompok data. Yang kedua ada median adalah nilai tengah suatu data. Yang ketiga ada modus atau nilai yang sering muncul. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh data tunggal dari mean, median, dan modus. Misalnya, perhatikan nilai ulangan cinta berikut ini: 7, 9, 7, 8, 9, 6, 8, 7, 8, 9. Selanjutnya tentukan mean, median, dan modusnya. Baik, yang pertama, rumus dari mean itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Jadi, kita urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil. Setelah itu, kita tambahkan, lalu dibagi. Nah, di atas itu kan sudah ditambahkan, hasilnya 78, terus dibagi 10, hasilnya 7,8. Selanjutnya, tentukan median. Nah, cara pertama, yang seperti saya bilangkan tadi, urutkan yang terkecil dulu. Yang kedua, selanjutnya perhatikan data tersebut ganjil atau genap. Nah, kita itu mengetahui ganjil atau genapnya, kita menghitung di atas tersebut ada berapa data. Kan itu di atas itu ada 10 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu 10 data berarti itu termasuk genap. Nah, jika data genap, maka dua nilai yang di tengah dijumlahkan lalu dibagi 2. Nah, ini nilai tengahnya itu kan 8. Nah, ini 8 tambah 8 itu 16. Lalu kemudian dibagi 2 sama dengan 8. Jadi mediannya adalah 8. Selanjutnya, tentukan modusnya. Berarti kita sama lagi urutkan terlebih dahulu yang dari terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya kita mencari angka yang sering muncul, maka dari data tersebut itu disebut modus. Berarti di sini angka yang sering muncul itu adalah angka 8. Berarti modusnya adalah 8. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh data kelompok dari mean, median, dan modus. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang contoh dari mean atau nilai rata-rata. Nah, langkah pertama kita jumlah kolom frekuensi dari atas sampai bawah. Untuk simbol jumlah frekuensi dalam mean itu disimbolkan dengan FI. Mari kita langsung tambahkan. 3 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 40. Selanjutnya kita akan menambah dua tabel, yaitu tabel pertama ditambahkan tabel XI dan tabel kedua ditambah tabel FI dikali XI. Nah, bagaimana kita memperoleh nilai dari tabel XI? Kita lihat ke kolom nilai. Nah, kita tambah 1 tambah 5 sama dengan 6, terus dibagi 2.
sama dengan 3. Begitupun seterusnya, misalnya 6 ditambah 10 sama dengan 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Berikutnya 11 ditambah 15 itu hasilnya 26. 26 itu dibagi 2 sama dengan 13. Selanjutnya ada 16 ditambah 20 hasilnya 36 dibagi 2 hasilnya 18. Selanjutnya ada 21 ditambah 25 sama dengan 46 dibagi 2 hasilnya 23. Dan terakhir 26 ditambah 30 hasilnya 56 dibagi 2 yaitu hasilnya 28. Nah, berikutnya gimana sih caranya memperoleh nilai FI dikali FI itu diperoleh dari frekuensi dikali XI itu kayak 3 dikali 3 sama dengan 9, 8 dikali 8 sama dengan 64, 14 dikali 13 sama dengan 182. Selanjutnya 7 dikali 18 sama dengan 126. 5 dikali 23 sama dengan 115. 3 dikali 28 sama dengan 84. Nah, untuk jumlah FI dikali SI ini disimbolkan sigma FI dikali FI sama dengan 580. Nah, 580 ini diperoleh dari jumlah kolom dari atas. Dari 9 ditambah 64 ditambah 182 ditambah 126 ditambah 115 ditambah 84. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui ini semua, kita langsung masuk ke rumusnya untuk mencari min atau nilai rata-ratanya. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Ini kan sigma FI dikali XI kan udah ditemukan tadi 580. Terus dibagi sigma FI itu 40. Berarti 580 dibagi 40 sama dengan 14,5. Selanjutnya yang kedua itu median. Contoh dari median. Nah, pertama kita jumlahkan kolom dari frekuensi. 3 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 40. N ini adalah simbol dari jumlah frekuensi dalam median. Selanjutnya kita tambahkan satu kolom lagi yaitu kolom FK. Apa itu FK? FK itu adalah frekuensi kumulatif. Nah, bagaimana cara memperoleh nilai FK ini? Pertama, kita nilai 3 ini mendapatkan dari nilai frekuensi. Selanjutnya, untuk ke bawah, ini 3 ditambah 8, nilai frekuensi ini yang di bawah kolom kedua itu ditambah 3 ditambah 8 sama dengan 11. Nah, ini 11 ditambah 14 sama dengan 25. 25 ditambah 7 sama dengan 32. 32 ditambah 5 sama dengan 37. 37 ditambah 3 sama dengan 40. Nah, selanjutnya kita akan mencari letak mediannya dengan rumus N dibagi 2. Nah, N ini sudah ditemukan tadi 40, berarti 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, selanjutnya kita akan perhatikan ke kolom frekuensi, ke FK, frekuensi kumulatif.
kita lihat kelas yang memuat data ke-20. Misalnya ini kan 3, di atas 3 itu berarti kelasnya itu 1, memuat data 1 sampai 3. Ini 11, berarti dari 4 sampai 11, berarti letak medianya ini yang dikolongi warna kuning. Soalnya di sini memuat data dari 12 sampai 25. Berarti angka 20 terletak di sini. Berarti letak medianya adalah di sini yang sudah dikolongi. Selanjutnya menemukan letak median, kita langsung ke rumusnya untuk mencari mediannya. Rumusnya TB ditambah N per 2 dikurangi FK, frekuensi kumulatif, dibagi FM atau frekuensi kelas median dikali P panjang kelas, sama dengan TB ini diperoleh dari nilai pertama dari letak mediannya. Nah, nilai pertamanya itu kita fokus ke ini ya, fokus ke yang di kolom ya. Itu nilai pertamanya itu kan 11. Nah, 11 itu dikurangi 0,5. Mengapa dikurangi 0,5? Karena itu udah rumusnya. Jadi 11 dikurangi 0,5 itu sama dengan 10,5. Ditambah N berdua itu tadi udah diperoleh 20 dikurangi FK. FK itu sebelum kelas median. Nah, kelas mediannya FK ini kan 25. Berarti sebelumnya kan itu 11. Berarti dikurangi 11 per FM. FM. Frekuensi kelas mediannya itu kan 14. Nah, berarti dibagi 14 dikali P. 5. Itu 5 dapat dari mana? Kita bebas mau pilih yang mana. Misalnya 1, kita fokus ke kolom nilai ya. Itu kita pilih 1 sampai 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan ada 5 angka. Nah, itu dikali 5. Sama dengan 10,5 ditambah 20 dikurangi 11, 20 dikurangi 11 dikali 5 sama dengan 45. Kan 20 dikurangi 11 itu sama dengan 9. Nah, 9 itu dikali 5 sama dengan 45. Terus dibagi 14. Jadi 10,5 ditambah 45 dibagi 14 hasilnya 3,2 sama dengan 13,7. Jadi nilai mediannya adalah 13,7. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari modus. Nah, pertama-tama kita menentukan nilai yang paling besar dari kolom frekuensi. Nah, seperti yang kita lihat sudah saya kolongi warna merah, itu adalah nilai yang paling besar atau letak kelas modusnya. Nah, setelah kita mengetahui letak modusnya, kita langsung ke rumus untuk mengetahui nilai modusnya. Nah, rumusnya adalah TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P panjang kelas. Nah, kita tentukan TB-nya dulu. TB-nya itu dapat dari nilai paling awal dari letak kelas modusnya. Nilai paling awalnya itu kan 11. Nah, ini 11 dikurangi 0,5. Mengapa 0,5? Karena sudah itu rumusnya. Nah, 11 dikurangi 0,5 itu hasilnya 10,5. Berarti TB-nya itu 10,5. Ditambah D1. Nah, D1 ini diperoleh dari letak frekuensinya 14 itu dikurangi kelas frekuensi sebelumnya 8. Berarti 14 dikurangi 8 itu 6. Nah, berarti D1-nya itu 6. Kita cari D2-nya. D2-nya itu diperoleh dari letak frekuensinya 14 dikurangi letak frekuensi
setelahnya. Berarti 14 dikurangi 7 sama dengan 7. Berarti D1 6 dibagi D1 6 plus D2 plus 7 dikali 5. Nah, P-nya ini dapat dari ini. Kita pilih sembarang di kolom nilai. Kita misalnya pilih 1 sampai 5. Kita hitung ya dari angka 1, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan ada 5 angka, berarti hasilnya 5. Selanjutnya sama dengan 10,5 ditambah 6 kali 5 itu 30 dibagi 6 ditambah 7 13. Nah, sama dengan 10,5 ditambah 30 dibagi 13 sama dengan 2,3. Berarti 10,5 ditambah 2,3 sama dengan 12,8. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kuartil, desil, dan persentil. Pada dasarnya, kuartil, desil, persentil adalah nilai yang membagi data menjadi beberapa bagian dengan konsep yang sama. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian, desil membagi data menjadi 10 bagian, dan persentil membagi data menjadi 100 bagian. Nah, konsep kuartil, desil, dan persentil yang dimaksud adalah sebagai berikut. Perhatikan pada nomor yang pertama. XI merupakan data yang pertama, sedangkan XN merupakan data yang terakhir. Lalu perhatikan pada yang nomor kedua. Pada data tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada garis yang membagi menjadi 4 bagian. Ini bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Inilah yang dinamakan membagi bagian dengan sama besar. Nah, terus yang bagian mana yang dinamakan dengan kuartil, desil, dan persentil? Yang perhatikan pada gambar nomor 3. Yang dinamakan dengan kuartil adalah garis yang membagi data tersebut. Ini. Jadi dalam kuartil ada 3, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Sama juga seperti desil. Desil juga membagi data menjadi 10 bagian. Jadi ada 9 desil ya. Mulai desil 1 sampai desil ke 9. Lalu yang persentil menjadi ada 99 persentil. Dari persentil 1 hingga persentil 99. Selanjutnya adalah rumus kuartil, desil, dan persentil pada data tunggal. Umumnya, rumus ketiganya hampir sama. Yang membedakan adalah nilai yang membaginya. Karena kuartil dibagi menjadi 4 bagian, maka dibagi menjadi 4. Desil dibagi menjadi 10, dan persentil dibagi 100. Nah, rumusnya yaitu kuartil adalah I sama dengan I adalah kuartil mana yang diinginkan, kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Yaitu adalah data yang ke I sama dengan ini, N yaitu jumlah data ditambah 1 dibagi 4. Sama dengan desil, data ke I dikali N plus 1 per 10. Persentil data ke I dikali N plus 1 per 10, 100. Selanjutnya adalah rumus data kelompok. Sama seperti tadi, ketiganya memiliki rumus yang hampir sama, yaitu I per kalau kuartil dibagi 4, kalau desil dibagi 10, kalau persentil dibagi 100. Lalu dikali N. Nah, untuk rumus ini untuk mencari letak kuartil, desil, dan persentilnya. Nah, rumus yang di bawahnya itu untuk menentukan data yang berapa. Kalau ini menentukan data ke berapa, kalau
yang bawah menunjukkan data yang berapa. Misalkan pada kuartil yaitu TB, tepi bawah yaitu adalah nilai pertama kelas dikurangi 0,5 ditambah I per 4 kali N dikurangi FK. FK ini adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelasnya dibagi frekuensi kelas dikali panjang kelas. Sama seterusnya untuk desil dan persentil. Contoh kuartil, desil, dan persentil pada data tunggal. Dapat data 7, 8, 4, 5, 6, 2, 1, 6, 8, 4. Tentukan kuartil 3, desil 6, dan persentil 50. Langkah yang pertama yaitu urutkan data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu 1, 2, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8. Baiklah, kita cari kuartil 3-nya terlebih dahulu, yaitu kan rumusnya tadi I N plus 1 dibagi 4. Nah, I-nya itu 3, N-nya tadi 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ditambah 1 dibagi 4. 10 tambah 1, 11, dikali 3, 33. 33 dibagi 4 sama dengan 8,25. Jadi kuartil 3 terletak pada data yang ke 8,25 atau data yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi letak kuartil 3 ada di sini, 7,25. Selanjutnya untuk desil 6. Jadi I-nya 6, 6 tambah kali 10 ditambah 1 dibagi 10. Sama dengan 6 kali 11, 66 dibagi 10, 6,6. Jadi desil 6 terletak pada data yang ke 6,6. Jadi letaknya ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sini 6,6. Selanjutnya adalah persentil 50. Jadi 50 dikali 10 tambah 1 dibagi 100. 50 dikali 11 dibagi 100 sama dengan 550 dibagi 100 sama dengan 5,5. Jadi persentil 50 terletak pada data yang ke 5,5, yaitu pada data 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5,5. Selanjutnya adalah contoh kuartil, desil, dan persentil pada data kelompok. Tentukan kuartil 1. Lihatlah pada tabel berikut ini. Di sini ada kelas, mulai dari kelas 21 sampai 25 hingga 46 sampai 50. Nah, sebelum kita mencari kuartil, desil, dan persentil, kita tentukan frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, untuk kelas pertama langsung kita tulis 3 karena frekuensinya 3. Setelah itu, 3 di sini maksudnya data yang pertama, kedua, dan ketiga terletak pada kelas ini. Selanjutnya, 3 ditambah frekuensi kelas setelahnya, yaitu 3 ditambah 9 sama dengan 12. Jadi, kelas 26 sampai 30 itu memuat data yang keempat, karena ini setelah 3, 4, sampai 12. Nah, setelah itu 12 ditambah 4, sama dengan 16, begitu seterusnya. Lanjut, kita cari letak kuartil 1 terlebih dahulu. Rumusnya yaitu karena yang kita cari adalah kuartil 1, jadi ini 1. 1 per 4 dikali
40 karena di sini jumlah frekuensinya ada 40. 1/4 kali 40 sama dengan 10. Jadi letak kuartil 1 terletak pada data yang ke-10. Nah, kita kan nggak tahu letak data ke-10 yang mana, jadi kita lihat pada frekuensi kumulatif. Kelas yang pertama yaitu 3, jadi ini dimulai dari data yang pertama sampai data yang ketiga. Kelas yang kedua dimulai dari data ke-4 sampai data yang ke-12. Jadi data ke-10 terletak di kelas ini. Selanjutnya yaitu kita cari nilai dari kuartil 1. Yang pertama adalah tepi bawah. Nah, tepi bawahnya itu adalah nilai pertama di kelas dikurangi 0,5. Ini kan nilainya 26. 26 dikurangi 0,5 sama dengan 25,5 ditambah 1/4 sama kali 40 dikurangi FK, nilai frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Nah kan tadi kelasnya di sini, kelas sebelumnya adalah 3. Jadi dikurangi 3 dibagi 9 yaitu frekuensi kelas dikali 5. Yaitu panjang kelas. Ini kan dari 26, kita hitung. 26 sampai 30, ada berapa data? 26, ada berapa angka? 26, 27, 28, 29, 30. Ada 5, jadi panjang kelasnya ada 5. Setelah itu sama dengan 25,5 ditambah, ini kan sama dengan yang atas, jadi langsung hasilnya 10 dikurangi 3. Dibagi 9 dikali 5 sama dengan 25,5. 10 kurangi 3 adalah 7. 7 dibagi 9 0,77 dikali 5 sama dengan 25/5 ditambah 3,85 sama dengan 29,35. Jadi nilai kuartil 1 adalah 39,5. Selanjutnya adalah desil 4. Tentukan desil 4. Sama seperti tadi. Ini kan 4, jadi 4/10 dikali 40 sama dengan 16. Nah, data ke-16 terletak pada kelas yang ini. Karena ini kan dimulai dari data ke-13 sampai data ke-16. Setelah itu, TB-nya adalah 31 dikurangi 0,5 sama dengan 30,5 ditambah 4/10 dikali 40 dikurangi 12, FK-nya 12, 16, kelas sebelumnya adalah 12, lalu dibagi 4 frekuensi kelas dikali 5 panjang kelas sama dengan 30,5 ditambah 16 dikurangi 12/4 dikali 5. 30,5 ditambah 16 kurangi 12 sama dengan 4. 4 bagi 4 sama dengan 1 dikali 5. 30,5 sama dengan 30,5 ditambah 5 sama dengan 35,5. Jadi, desil 4 terletak pada data dengan nilai 35,5. Selanjutnya adalah tentukan persentil 38. Jadi 38/100 dikali 40 sama dengan 15,2. 15,2 ini jadi terletak pada kelas sini karena memuat data dari data yang ke-13 sampai 14. Jadi TB-nya sama seperti tadi, 31 dikurangi 0,5 sama dengan 30,5 ditambah 38/100 dikali 40 dikurangi 12 dibagi 4 dikali 5
sama dengan 30,5 ditambah 15,2 dikurangi 12 dibagi 4 dikali 5 sama dengan 30,5 ditambah 0,8 dikali 5 sama dengan 30,5 ditambah 4 sama dengan 34 di 34,5. Jadi persentil 38 terletak pada data dengan nilai 34,5. Sekian dari kami kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.